Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang saya cintai dengan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya, sehingga mudah-mudahan kita berharap dari nikmat Allah yang kita gunakan dalam kebaikan dan ketaatan ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat umur yang Masya Allah masih kita rasakan sampai detik ini. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang mereka umurnya telah selesai, umurnya telah habis. Mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala menuju ke sebuah alam persinggahan, yaitu alam barzakh. Dan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah umur yang mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Barang siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Makanya di sini kita menggunakan nikmat umur yang Allah berikan ini untuk memperbagus amalan kita, untuk memperbaiki amalan kita, sehingga kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisa mempertanggungjawabkan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sekarang kita sudah berada di bulan Muharram ya. Muharram, sebuah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, 4 bulan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya memberikan satu tahun itu, membuka tahun dengan bulan yang mulia, menutup juga dengan bulan yang mulia. Nah, di bulan Muharram ini tentunya kita tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan, dan bahkan kita juga tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan ini akan Allah lipat gandakan. Begitupun sebaliknya, apapun yang kita lakukan berupa keburukan, Allah juga akan lipat gandakan dosa-dosa kita. Maka mari kita jaga bulan mulia ini dengan amalan-amalan kebaikan kita, dan kita berusaha untuk menjauh segala macam keburukan-keburukan kita. Terlebih lagi kita di awal tahun Hijriah, yang mungkin kemarin kita merasa ya melewati hari ya begitu-gitu aja gitu, nggak ada perkembangan setiap tahunnya. Nah, mulai bulan ini, mulai tahun ini, yuk kita berusaha untuk lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Rasulullah SAW membuka bulan Muharram ini itu dengan banyak amalan-amalan kebaikan. Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya bulan ini bulan yang mulia, dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa. Walaupun Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kepada kita beliau memperbanyak satu bulan full di bulan Muharram ini untuk berpuasa. Akan tetapi di sini banyak hal yang menjadi alasan Rasulullah SAW memuliakan bulan ini. Salah satunya adalah bulan ini tadi sudah disebutkan di awal adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan haram. Kemudian yang kedua, bulan Muharram ini
ada satu hari yang mana Rasulullah SAW sangat anjurkan bagi kita untuk berpuasa. Itu hari apa Pak? 10 Muharram atau disebutnya hari Asyura. Sebutnya hari Asyura. Nah, kalau kita baca-baca lagi Pak, hari Asyura ini itu adalah hari di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah datang ke sebuah kaum Yahudi. Kemudian kaum Yahudi ini mereka berpuasa. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, apa yang kau lakukan ini? Kami sedang berpuasa di hari Asyura ini. Karena hari ini adalah hari di mana Bani Israel diselamatkan dari kezaliman. Dari siapa? Fir'aun. Dan di hari ini Fir'aun menerima azabnya. Dan pada hari ini Nabi Musa juga berpuasa. Lihat jawaban Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban orang Yahudi ini, beliau mengatakan apa? Saya yang lebih utama untuk melaksanakan puasa tersebut. Kenapa? Karena beliau adalah apa? Penutup para nabi, dan beliau paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kita semuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan saya yang lebih utama untuk melaksanakan puasa ini. Maka ketika ia pulang menyampaikan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura ini, dan mereka pun berpuasa. Dan bahkan di hadis-hadis lainnya menyebutkan Rasulullah SAW karena ingin menyelisihi orang Yahudi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasanya 2 hari, atau yang biasa beliau mengatakan dalam sebuah hadis, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa di tanggal 9-nya, atau bisa kita kenal dengan puasa Tasu'a. Nah, tapi qadarullah wa ma syafa'al, Rasulullah SAW di tahun depan tidak bertemu dengan Tasu'a ini. Akan tetapi para sahabat yang mendengar wasiat Rasulullah SAW ini mereka melaksanakannya. Nah, makanya mari kita laksanakan sunnah Rasulullah SAW ini. Kita mau berpuasa dari tanggal 9 kemudian tanggal 10. Kalau misalkan kita ragu ini bulan Muharramnya sebenarnya kemarin udah masuk apa enggak gitu. Karena kalau bulan-bulan lain selain bulan Zulhijjah sama bulan Ramadan, kayaknya perhatian pemerintah untuk melihat hilal itu kurang gitu ya. Kurang. Makanya kita kayak nggak excited kayak dulu waktu Ramadan, abis maghrib udah di depan TV nungguin sidang isbat. Kalau bulan Muharram nggak ada dari kita yang nungguin, wah besok beneran Muharram apa enggak ya. Justru melihatnya tanggalan, oh tanggal merah nih bulan Muharram. Salah. Harusnya setiap bulan-bulan Hijriyah semuanya melihat ke hilal. Makanya kita kalau misalkan ragu apakah malam Jumat kemarin itu sudah masuk bulan Muharram atau belum. Kalau misalkan pemerintah sudah menyebutkan sudah masuk, ya alhamdulillah, berarti kita tanggal 9-nya kira-kira tanggal berapa? Tanggal 9 Hijri Muharramnya tanggal berapa? Tanggal 1. Hari Sabtu, berarti tanggal berapa? Tanggal 5. Coba dicek biar kita sama-sama ingat. Tanggal berapa? Tanggal 5 ya? 30 Senin, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hari Sabtunya udah berpuasa Tasu'a. 10 hari Ahad. Kalau misalnya kita ragu kayak tadi di awal, bagaimana? Benar udah masuk hilal belum sih? Maka puasanya 3 hari, 9, 10, 11. Loh, menyelisihi dong? Enggak. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Makanya nggak masalah 9, 10, 11. Saya mau lanjutin lagi boleh nggak? Boleh, monggo. 11, 12, 13, 14, 15 disambung sampai nanti Ayyamul Bid selesai. Sampai pertengahan bulan. Itu bagus, Masya Allah. Karena kita berada di bulan haram yang mulia.
Nah, makanya di sini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah, yuk jangan ketinggalan sunnahnya Rasulullah SAW ini, karena setiap sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW merupakan syiar kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW, dan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita dari kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam. Kita masuk ke dalam bab jawazu imamatil mutanaffil bil muftarid, yaitu bab bolehnya imam yang niat salat sunnah dengan makmum yang niatnya salat wajib. Al hadis asani asyar ba'dal mi'ah, yaitu hadis yang ke-102. 112. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia, semoga Allah meridainya, Jabir bin Abdullah, seorang sahabat mulia yang masya Allah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Bahkan beliau mengalami, melihat secara langsung mukjizat yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah mukjizat ketika perang Khandaq, ketika menggali parit. Dan ketika menggali parit itu beliau melihat Rasulullah SAW kelaparan. Kemudian beliau kembali ke rumahnya berkata kepada istrinya, apa yang kita punya? Kata istrinya, kita cuma punya 1 sok gandum dan 1 ekor anak domba. Terus kata Jabir bin Abdullah, beliau minta kepada istrinya, tolong masakin semuanya, karena saya melihat Rasulullah SAW sedang kelaparan. Dari mana ia melihat Rasulullah SAW sedang kelaparan? Rasulullah SAW ketika itu mengikatkan banyak batu di perutnya untuk mengganjal perutnya yang kelaparan. Kemudian ketika dimasakkan oleh istrinya udah sematang, kemudian Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi Muhammad SAW mengajak beliau untuk makan. Tapi kata Rasulullah SAW, kamu masak apa? Saya masak ini dan ini. Terus kemudian kata Rasulullah SAW, jangan kamu turunkan panci itu, kalau bahasa kita jangan turunkan panci itu dari tungkunya sampai saya datang. Kemudian Rasulullah SAW ngasih tahu ke semua orang yang bekerja di perang Khandaq itu, yang menggali parit itu, mengatakan, ayo kita ke rumahnya Jabir bin Abdullah, kita makan, ada hidangan yang beliau siapkan. Itu Jabir bin Abdullah pusing gitu, Pak. Nih saya masak dikit cuma buat Rasulullah, tapi Rasulullah ngundang semua gitu, gimana tuh gitu. Khawatir dia. Ketika Rasulullah SAW datang bersama para sahabatnya, sahabat yang ngantri untuk ngambil makanan. Kemudian Rasulullah SAW bilang ke Jabir bin Abdullah, kamu ambil aja, kamu apa bahasa kita, sendokin, tapi jangan diturunin, jangan dimatiin apinya, gitu. Jangan dimatiin apinya. Udah sendokin, Rasulullah yang bagiin rotinya. Itu ketika selesai semua makan sahabatnya, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu melihat kepada pancinya, itu semuanya tidak ada yang berkurang sedikit pun. Masya Allah. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang dilihat oleh Jabir bin Abdullah. Dan bahkan di sini beliau salah satu seorang sahabat mulia yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Anna Mu'adz ibn Jabalin kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a al-akhirah. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal. Nah, ini juga salah seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat, salah satu periwayat hadis yang banyak juga disebutkan, kalau saya tidak salah 1540 hadis dalam musnadnya. Itu beliau menyebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal pernah salat bersama Rasulullah SAW di salat al-isya al-akhirah, yaitu salat isya.
Al-akhirah di sini apa? Sebagai penguat bahwasanya salat Isya adalah salat terakhir dalam sehari. Al-akhirah. Tsumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilkas shalah. Kemudian Mu'adz bin Jabal kembali ke kaumnya dan ia salat bersama kaumnya. Berarti dia salat Isya berapa kali, Pak? 2 kali. Salat yang pertama bersama Rasulullah SAW, salat yang kedua bersama kaumnya. Nah, ini bisa dicontoh nih. Bisa dicontoh. Kita salat Isya bersama imam di sini, rawatib di sini, pulang kita ngimamin keluarga kita. Boleh nggak? Boleh. Nah, pertanyaannya, apakah boleh salat imam yang dia niatnya salat sunnah sedangkan makmumnya salat wajib? Nah, di sini kita ada pembahasan dari penulis kitab ini dan pensyarah hadis ini, Syekh Ali Basam, beliau mengatakan ikhtalafa fi sihhati imamil mutanaffil bil muftarid, yaitu perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sahnya mengimami orang yang salat wajib sedangkan dia salat sunnah. Apa perbedaan pendapatnya? Yang pertama adalah fadzahaba az-Zuhri, yaitu salah satu ulama az-Zuhri berpendapat, dan juga Malik wal Hanafiyah, dan juga ulama-ulama Hanafi, ila adami sihhati dzalika, yaitu enggak sah orang yang dia salat sunnah tapi makmumnya salat wajib. Wa huwal masyhur 'anil Imam Ahmad, dan ia juga pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Wakhtarahu aktsaru ashabi, dan juga dipilih oleh para sahabat-sahabatnya Imam Ahmad. Mustadillina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian berbeda dengan imam kalian. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan mereka mengatakan wa ikhtilafu niyyatil ma'mum anhu ikhtilafun alaih, dan berbeda niat maka itu juga berbeda atau menyelisihi imamnya, kata mereka. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dzahaba Atha wal Auza'i wa Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah dari Imam Atha, Imam Auza'i, dan Imam Syafi'i, wa Abu Thawr, wa huwa riwayatun qawiyatun 'anil Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat dari Imam Ahmad, annaha tasih, bahwasanya ini adalah sahih, bahwasanya sah salat yang imamnya niat salat sunnah sedangkan makmumnya salat wajib. Wakhtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mustadillina bi hadis Mu'adz allazi ma'ana, dan ini berdalil dari hadis yang baru saja kita baca, dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Fa innahu kana yusalli al-fariidhah khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi masjidihi, yaitu Mu'adz bin Jabal salat wajib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, itu Masjid Nabawi. Tsumma yakhruju ila qaumihi fa yusalli bihim, kemudian ia keluar ke kaumnya dan ia salat bersama kaumnya, ia menjadi imam di kaumnya. Nah, pertanyaannya Mu'adz bin Jabal ini yang ia berniat sunnahnya yang mana? Apakah ia berniat sunnahnya ketika menjadi makmum atau ia menjadi imam? Menjadi imam. Dan di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama juga tentang hal tersebut. Tapi disebutkan oleh banyak ulama, dan juga disebutkan di sini waqad atala Ibnu Hazm, dan juga disebutkan banyak oleh ulama Ibnu Hazm bahwasanya pendapat-pendapat tentang bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini salat sunnahnya bersama Rasulullah SAW itu tidak benar. Tapi apa? Ia salat wajibnya yang bersama Rasulullah SAW adalah dia berniat itu salat wajib, bukan salat sunnah. Bukan salat sunnah. Dan dia mengatakan juga walaysa fi hadza mukhalafatun lil imam, dan ini bukan menyelisihi imam. Bukan menyelisihi imam. Maksudnya apa? Ini bantahan kepada pendapat yang pertama yang tadi mengatakan bahwasanya kalau beda niat itu juga menyelisihi imam.
di sini dibantah, ini tidak menyelisihi imam. Kenapa? Li'annal mukhalafata al-manhiyya anha fil hadis, karena hadis yang menyebutkan tadi menyelisihi imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nah, sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti, itu menyelisihinya dalam hal tanakkulati, yaitu dalam hal perpindahannya, dalam hal gerakannya. Kenapa? Karena hal lanjutan hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan fa iza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir. Dalam hadis yang lain dibuatkan seperti itu. Dalam hadis itu melanjutkan, Rasulullah mengatakan apabila imam itu takbir, maka kalian takbirlah, jangan kalian selisihi takbir imam. Di sini menyebutkan apa? Bahwasanya hadis ini menyebutkan menyelisih imam adalah dalam hal tanakkulat atau dalam hal gerakan. Tapi kalau dalam hal niatan atau hati itu tidak masalah, tidak masalah. Taib. Jadi intinya adalah boleh untuk kita sholat di belakang orang yang sholat sunnah. Sholat sunnah. Ma yukhadhu minal hadis. Al-awal yang dapat kita ambil pelajarannya dari hadis ini, yang pertama adalah jawazu imamatil mutanaffil bil muftarid. Itu bolehnya imam yang sholat sunnah, kita berimam kepada orang yang sholat sunnah dan kita sholat wajib. Wa annahu laysa minal mukhalafatil manhiya anha. Ini bukan penyelisihan yang dilarang. Yang kedua, jawazu imamatil muftarid bil mutanaffil bi tariqil aula, yaitu bolehnya imam yang sholat wajib sedangkan makmum yang sholat sunnah, ini adalah yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Maksudnya gimana? Kalau ada yang sholat imamnya sholat wajib, kita yang sholat sunnah, itu yang lebih utama. Karena ada hadis lain Rasulullah SAW pernah menegur dua orang yang ketika ia ngobrol-ngobrol di depan masjid, sedangkan di dalam masjid itu sudah dikumandangkan qomat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka berdua, kenapa kok nggak sholat? Kami sudah sholat ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Ikut sholat bersama mereka. Itu sedekah buat kalian. Itu sedekah buat kalian. Ada hadis lain mengatakan seperti itu. Dan kemudian makanya di sini yang lebih utama adalah apa? Imamnya yang sholat wajib, kita yang sholat sunnah. Tapi kalau misalkan kita tahunya imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, itu juga nggak apa-apa, boleh. Nah yang kadang kan kalau misalkan kita bingung nih imamnya sholat wajib, sholat sunnah, gitu ya. Datang ke misalkan ke biasanya itu kalau di perjalanan atau lagi safar, turun naik bis di terminal, kemudian kita ngelihat ada orang lagi berjamaah, kemudian kita apa yang kita lakukan Pak? Ikut jamaah apa bikin jamaah sendiri? Apa sholat sendiri? Ikut jamaah. Loh, tapi kita nggak tahu itu sholat apa, gitu. Nggak apa-apa, ikut aja sholatnya, gitu. Nggak apa-apa, ikut aja sholatnya. Wah dia udah sholat isya, kita baru sholat maghrib, ya nggak masalah, gitu. Dia kalau dia qashar dia langsung salam, kita berdiri lagi untuk melengkapi salat maghrib kita, nggak masalah. Nah yang masalah kayak gitu tadi, ada orang sendirian gitu sholatnya di terminal, di masalah terminal dia sholat sendirian, kita pas masuk mau sholat wajib, mau sholat maghrib, padahal kita nggak tahu nih ini orang mukim apa juga musafir gitu. Udah nih karena itu udahlah kita jamaah sama dia, tepok pundaknya aja gitu, plok gitu. Taunya dia sholat sunnah, gitu. Masalah nggak? Nggak masalah. Kita lengkapin. Taib. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jawazu i'adatis salatil maktubah, yaitu bolehnya mengulang sholat wajib. La siyama idza kana hunaka maslahatun, apalagi jika ada maslahat di dalamnya. Bi an yakuna qari'an fayummu ghairu qari'. Salah satu maslahatnya, misalkan kita lihat ada maslahatnya, salah satunya adalah kalau misalkan di situ di tempat tersebut tidak ada qari'nya. Maksudnya apa? Yang bacaannya bagus kecuali kita misalkan. Itu boleh kita sholat lagi.
Maksudnya salah lagi apa? Kita jadi imam buat mereka. Boleh. Gitu. Kayak tadi Muadz bin Jabal, kaumnya itu nunggu siapa? Muadz bin Jabal untuk jadi imam. Karena bacaan Qur'annya lebih baik. Bacaan Qur'an lebih baik. Nah, masalahnya di sini kita ada musholla, udah azan, imamnya nggak ada datang-datang. Semuanya yakin bahwa saya bacaan Al-Fatihahnya nggak ada yang benar, gitu. Itu gimana tuh? Itu gimana? Ya, kalau kayak gitu gimana? Ya udah, laksanakan sholat, pertimbangkan mana yang paling sedikit salahnya, bacaan Al-Fatihahnya. Jangan sampai yang paling salah atau yang paling banyak salahnya itu yang jadi imam. Tapi di kita repot ya gitu ya. Jadi imam, ayo tes Al-Fatihah dulu gitu. Enggak mungkin gitu kan. Enggak mungkin kita tes Al-Fatihahnya dulu, enggak. Nah, makanya itu kekurangannya kita. Kekurangan di Indonesia itu justru bukan memilih yang bacaan Quran yang lebih baik, tapi milihnya apa? Yang paling lama hidup di kampung itu gitu ya. Atau sesepuh gitu. Atau mungkin dia tokoh terpandang gitu. Nah, enggak gitu. Kalau misalkan dia tokoh terpandang dan itu ada istilahnya ada anak muda yang dia balik dan bacaannya bagus, fasih, itu yang lebih utama untuk menjadi imam. Itu menjadi imam. Karena kriteria untuk menjadi imam itu yang pertama adalah bacaan Quran, bukan usia paling tua. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW, dia masih kecil sudah menjadi imam. Masih gitu. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab hukmi satri ahadil atiqaini fis shalah, yaitu bab hukumnya menutup salah satu pundaknya dalam salat. Al hadis asalis asyar ba'dal mi'ah. Hadis 113. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fis thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak ada salat untuk kalian, salah satu dari antara kalian, fi thawbil wahid, yang mengenakan satu pakaian, maksudnya satu bahan, laisa ala atiqihi minhu syai'un, yang tidak menutupi salah satu dari pundaknya. Laisa ala atiqihi syai'un, itu tidak tertutup pundaknya salatnya. Nah, ini kejadian nyata. Saya pernah lihat ada saudara kita yang dia ketika salat bukan pakai kaos kutang. Kalau kaos kutang masih nutup. masih nutup saat walaupun cuma gitu ya, selembar gitu. Tapi ini enggak pakai. Jadi pakai sarung doang, atasnya enggak telanjang dada. Atasnya telanjang dada. Ini ada, saya kaget gitu. Saya kaget. Ada lagi, saya menemukan ada teman waktu beliau diundang meruqyah ke suatu pulau di Cilacap, waktu itu saya lupa pulau apa. Nah, itu ketika azan berkumandang, kemudian keluarga disuruh sholat. Nah, itu sholatnya sama seperti itu, Bahkan dia cerita kalau malam saat ini, teman saya yang cerita, kalau malam saat kami itu sholat malamnya itu lampu kami gelapkan dan kami tidak pakai sehelai benang pun. Lampu kami itu, Allahu a'lam, itu aliran apa gitu. Nah, ini salah. Ini aja Rasulullah SAW aja, beliau la yusalli ahadukum, janganlah kalian salat. Walaupun la yusalli ini adalah la nafi, tapi maknanya adalah la nahi, yaitu apa? Larangan. Walaupun la-nya itu la menafikan, tapi maknanya adalah la atau tidak atau jangan, yang sifatnya larangan. Maka jangan kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekedarnya, pakaian sekedarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, memerintahkan kita apa? Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah zinah kalian. Apa itu zinah? Zinah ini kalau kita artikan secara literal itu perhiasan, Pak. Perhiasan. Tapi maksudnya kalau para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya zinah di sini adalah pakaian terbaik kalian. Inda kulli masjidin, ketika
kalian datang ke masjid. Gitu, kalian datang ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Walaupun nggak sholat, ke masjid juga datang dengan pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Nah, kalau misalkan kita diperintahkan kata Rasulullah zina, perhiasan. Perhiasan itu kalau di benak kita pastinya apa? Hah? Oh, pokoknya memukau lah ya. Memukau, mewah gitu ya. Itu namanya perhiasan seperti itu. Nah, ini zinatakum inda kulli masjid. Kita berikan pakaian kita yang terbaik ketika datang ke masjid. Nah, terkadang kaum muslimin kalah dengan saudara-saudara kita yang bukan dari Islam. Mereka datang ke masjid-masjid mereka, pakaiannya keren-keren, Pak. Pakaiannya keren-keren. Jos. Bahkan ada yang sebelum hari berangkat besok, ada yang ke salon perempuannya. Wah, pokoknya udah persiapan matang. Kita kalah sama mereka. Bahkan megang Al-Qur'annya, kitab suci mereka, megangnya aja Masya Allah dengan penuh penghayatan, penghormatan. Pegangnya begini. Kita sekarang megangnya ditenteng, ditenteng. Ya Allah ya Rabbi. Kita Masya Allah kurang penghormatan kepada agama kita. Nah, makanya di sini, yuk kita ketika datang ke masjid, kita pakai pakaian yang terbaik, jangan pakai kaos. Apalagi kaosnya ada tulisan gitu ya. Alhamdulillah masih pusing karena masih punya kepala. Akhirnya teman yang belakangnya lagi sholat baca gitu. Apa pusing iya sih gitu. Makanya datang ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Jangan menimbulkan yang mengganggu kekhusyuan orang. Nah, ini perintah Rasulullah SAW. Maka di sini disebutkan oleh penulis ada perbedaan ulama. Zahaba al-Imam Ahmad fil masyhuri anhu. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya ila wujubi satri ahadil atiqaini fis salati ma'a wujubi sutrah, yaitu wajibnya menutup salah satu pundaknya dalam salat jika ada sutrohnya, penutupnya. Akhzan bi zahiri hadzal hadis alladhi ma'ana, yaitu dalilnya dari hadis yang tadi kita sebutkan. Minimal satu ditutup kalau kata Imam Ahmad, dan itu wajib, nggak boleh enggak. Kalau nggak ditutup salah satunya, kata Imam Ahmad, maka sholatnya nggak sah. Pendapat yang kedua, wa ba'du ashabihi khassa dzalika bil fardhi dunan nafilah. Dan sebagian sahabatnya Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya menutup kedua pundaknya atau salah satunya untuk sholat wajib aja, sedangkan sholat sunnah enggak. Gitu. Kalau sholat sunnah kita nggak pakai atasan boleh, kata pendapat selanjutnya, pendapat yang kedua ini. Fa in shalla bila sutratin li'adiqaihi aw ahadihima lam tasih salatuhu. Apabila pada suatu wajib dia tidak menutup salah satunya, maka enggak sah salatnya. Dan pendapat yang ketiga yang diambil oleh para jumhur ulama, diambil oleh mayoritas para ulama adalah, dan ini diambil dari imam-imam yang tiga, ilal istihbab, yaitu apa? Disunnahkan. Ya, hukumnya adalah disunnahkan. Tapi sunnahkan di sini maksudnya bukan bukan berarti kalau ditinggalkan nggak apa-apa, enggak. Al-istihbab ini sangat dianjurkan. Wa anan nahya fil hadis laisa lit tahrim, karena sesungguhnya larangan dalam hadis itu bukanlah untuk tahrim, bukan untuk pengharaman. Mustadillina bima fi sahihaini an Jabir wa in kana dhayiqan ittazara bihi. Karena ada dalil lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah mengatakan wa in kana dhayiqan ittazara bihi. Dan apabila pakaian itu atau kain itu, satu kain itu tidak bisa menutup semua badannya, maka ittazara bihi, tutupilah yang bawah. Kalau di sini berarti kita bisa melihat bahwasanya kalau darurat, Pak, kalau darurat bahan pakaiannya tidak bisa menutup semua badan, maka dijadiin sarung aja, itu nggak apa-apa. Wa hamalun nahi ala tanzih wal karahah. Nah, oleh karena itu pendapat para jumhur membawa hadis ini bahwasanya hukum tidak menutup kedua pundak itu hukumnya hanya makruh saja.
Nah, di sini penulis hafizahullah taala beliau membawakan ahkam atau apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis ini. Yang awal an-nahyu 'anis salati biduni satril atiqi, yaitu larangan untuk salat tanpa menutup pundak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan satrul atiq li haqqis shalah. Menutup pundak itu adalah hak dari orang yang haknya ibadah salat. Kenapa disebut haknya ibadah salat? Karena salah satu syarat sah salat apa Pak? Menutup aurat. Aurat laki-laki sampai mana? Nah, dari mana? Dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Nah, sebenarnya kalau misalkan cuma ngikutin pendapat ini, berarti aman-aman aja kan? Sholatnya nggak pakai baju atasan aman aja sebenarnya. Pakai celana pendek yang penting nutup lutut sama pusar aman sebenarnya gitu ya. Tapi coba masa datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermunajat kepada Allah pakai kayak gitu. Kita aja mau kedatangan Pak RT aja udah siap-siap pakai celana minimal gitu, celana panjang gitu. Nah apalagi ini kita mau mendatangin Allah, atau kita dipanggil misalkan sama gurunya anak-anak kita, kepala sekolah datang suruh ke sekolah, nggak mungkin kita datang pakai apa? Celana pendek doang gitu, celana kolor, atasan nggak pakai gitu, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Masa iya kita datang ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal seperti itu? Nah di sini makanya itu termasuk hak salat. Fa yajuzu lahu kashfu makibahi kharijas shalah. Kalau di luar salat boleh buka pundak nggak pakai baju atasan tuh boleh, silahkan gitu. Apalagi ini mah dia berbicara konteksnya laki-laki ya, bukan perempuan. Jangan dibayangin perempuan, enggak. Ini laki-laki. Boleh kalau di luar salat. Wa hina idzin faqad yasturul musalli fi shalah ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi shalah. Dan ketika itu maka menutup orang yang salat di dalam salat boleh harus menutup pundaknya atau auratnya itu ketika ia akan masuk ke dalam salat. Kemudian yang kedua, istihbabu satrihima aw ahadihima fi shalah ma'a wujudi sutrah, yaitu disunahkan, dianjurkan untuk menutup kedua pundak kita atau salah satu pundak kita di dalam salat walau ketika ada penutupnya, Nah, ini kadang ada yang suka ketukar pada saat kita umroh ya Pak ya. Pas lagi tawaf iya, kita buka salah satunya. Iya nggak Pak? Kalau ada yang umroh nutup dua-duanya pas lagi tawaf? Enggak. Emang disunahkannya kita membuka salah satunya. Yang disunahkan ke mana? Kiri apa kanan? Kiri kanan? Hah? Saya megang kiri, bentar megang kiri. Kiri kanan? Kiri. Kita buka kiri. Nah, ketika habis udah tawaf, kemudian kita sholat sunnah, kita masih dalam bentuk pakaian tersebut apa enggak? Enggak. Kita rubah. Rubahnya gimana? Tutup dua-duanya. Pas sholat bukan dibuka. Dan itu yang lebih diutamakan. Tapi kalau misalkan kita enggak nutup gimana? Sah enggak sholatnya? Sah aja sih gitu. Sah, karena salah satu ketutup. Tapi yang lebih utama mana? Keduanya ditutup. Yang ketiga, istihbabu qaunil musalli ala hayatin hasanah, yaitu dianjurkan bagi seorang yang salat untuk memberikan penampilan yang terbaik. Jangan sampai menampilkan penampilan yang biasa-biasa aja. Bab yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bab majaa fi sumi wal basali wa nahwihima, yaitu bab apa yang datang dari makan bawang merah, bawang putih dan juga yang sejenisnya. Al hadis ar-rabi' asyar ba'dal mi'ah, yaitu hadis yang ke-114. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazila masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ia makan bawang putih atau bawang merah
falyatazilna, maka beruzlahlah. Beruzlah itu apa? Maka mengasingkanlah dirinya sendiri, asingkanlah dirinya sendiri, dan asingkanlah dirinya sendiri dari masjid kami, atau asingkanlah diri sendiri dari masjid kami, atau jauhilah, bahasa kita gitu, jauhilah masjid kami. Wal yaq'ud fi baitihi, dan duduk aja di rumah. Nah, ini jangan dipahami gini nih, ntar kita bahas lagi, ada lagi. Dan kemudian hadisnya selanjutnya, wa utiya biqidrin fihi khadiratun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW didatangkan kepadanya sepanci sayuran, sepanci sayur min bukulin, fawajadalah rihan. Kemudian Rasulullah SAW mencium sayuran tersebut yang kurang enak, rihan. Fasa'ala, kemudian ia bertanya, apa ini gitu. Kemudian fa'ukhbira, kemudian diberitahukan bahwasanya di dalam panci itu fa'ukhbira bima fiha minal bukul, dikasih tahu di dalam panci itu ada sayur-sayuran. Faqala qarribuha, kemudian Rasulullah SAW mendekatkan panci tersebut ke salah satu sahabatnya, ila ba'di ashabihi kana ma'ahu, yaitu ke salah satu sahabatnya yang bersamanya. Falamma ra'ahu kariha aklaha, dan ketika para sahabat itu melihat Rasulullah SAW, kok ekspresinya kayak kurang suka ya gitu. Melihat kepada Rasulullah, kok kayak kurang suka Rasulullah. Mereka khawatir ini haram. Tapi kata Rasulullah SAW apa? Kul fa inni unaji man la tunaji. Makanlah, karena aku itu unaji, bermunajat kepada zat yang kalian itu tidak tahu bermunajat kepadanya lebih khususnya bagaimana. Karena aku bermunajat kepada siapa maksudnya? Ia punya hubungan yang kuat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk tidak memberikan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudnya di sini adalah makanan tersebut haram apa enggak? Enggak. Makanan tersebut halal. Makan bawang putih, bawang merah itu halal. Tapi itu tadi baunya itu hati-hati. Baunya hati-hati. Dan hadis yang selanjutnya al-hadis al-khamis asyar ba'da al-mi'ah, hadis yang 115, an Jabir, dari Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala al-basala awis sum awil qurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banul insan wa fi riwayatin banu adam. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ia makan bawang putih dan bawang merah, awil qurras, bawang apa nih? Qurras tuh bakung apa? Bawang bakung itu bawang apa? Bawang bombay. Oke, kurros, bawang bombay. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid kami. Fa innal malaika, kenapa sebabnya? Karena malaikat tata'azza mimma yata'azza minhu banul insan. Karena malaikat juga merasa tersakiti seperti tersakitinya orang-orang yang ada di sekitarnya karena bau-bau tersebut. Wa fi riwayatin banu adam, yaitu manusia. Itu manusia. Nah, dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menjaga dirinya untuk memakan sesuatu yang mungkin aja bisa menyakiti orang lain atau dia mengganggu orang lain. Dan para malaikat ternyata juga merasa terganggu dengan bau-bauan yang kita bawa. Makanya salah satu penampilan terbaik ketika kita datang ke masjid adalah kita pakai parfum ke masjid. Bersiwak dulu, bersih dulu. Jadi ketika datang ke masjid, kita benar-benar dalam keadaan terbaik. Wanginya enak dicium. Ketika sholat juga orang sebelahnya nggak merasa terganggu. Karena seringkali ketika ada orang yang tidak peduli dengan penampilan datang ke masjid, orang sholat di sebelahnya nggak khusyuk. Lagi enak-enak sholat, tiba-tiba datang, bau mataharinya nyengat, mau nutup hidung salah gitu ya. Mau batalin juga salah gitu. Akhirnya udah
terganggu sholatnya, sepanjang sholat nahan napas gitu. Sepanjang sholat nahan napas. Nah itu juga jangan sampai seperti itu. Nah makanya di sini ada pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Dari penulis hafizahullah taala, beliau membawakan yang pertama pelajarannya adalah an-nahyu an ityanil masajid liman akala thuman aw basalan aw qurrathan, yaitu larangan untuk mendatangi masjid untuk siapa saja yang ia makan bawang putih, bawang merah ataupun bawang bombay. Nah kalau misalkan udah dimasak mungkin udah nggak kecium ya Pak ya. Masalahnya kalau misalkan nggak dimasak gitu, itu yang kadang wanginya itu masih tersisa. Wanginya masih, baunya masih tersisa. Maaf, bukan wangi. Kalau wangi enak gitu ya. Kalau bau nggak enak gitu. Baunya masih tersisa. Nah, yang kedua, yalhaq bihadhil asya kullu dzi raihatin karihatin tata'adza minha al malaikah awil musallun. Termasuk dalam barang-barang seperti ini atau benda-benda seperti ini yang menimbulkan bau adalah semua yang memiliki aroma yang tidak enak, yang menyakiti malaikat, mengganggu malaikat dan juga mengganggu orang-orang yang sholat. Karaihatit tabaghi allazi yata'atahu al-muddakhinun fa'ala. Nah, seperti aroma tembakau yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang merokok. Ini juga termasuk ke dalam hadis ini. Masuk ke dalam hadis ini. Ya mungkin sebagian orang senang dengan baunya tembakau, tapi sebagian banyak dari mayoritas orang itu tidak suka dengan baunya tembakau. Tidak suka dengan baunya tembakau, maka jangan sampai membawa aroma tembakau itu ke dalam masjid. Bahkan di Indonesia ini Masya Allah, saya sering banget ngelihat, apalagi pada saat mau sholat Jumat gitu, kayak udah mau azan tapi kayak nggak mau kehilangan waktu sedikit pun dengan Tuhan 9 sentinya. Ini Tuhan 9 senti kata puisi siapa ya, saya lupa. Tuhan 9 senti, Khalil Gibran kalau salah. Tuhan 9 sentinya kayak nggak mau kehilangan dengan rokoknya. Jadi ketika mau azan dia ngerokok dulu, ngabisin plus gitu. Pas azan baru matiin. Akhirnya apa? Aroma tubuhnya yang tadinya mungkin dia udah mandi, udah wangi, berubah Pak, nempel bau rokoknya. Saya nggak menyebut merek. Dan saya nggak menyinggung yang mungkin sekarang masih berusaha untuk bertobat dari rokok. Kenapa? Karena ini benar-benar mengganggu. Baunya aja mengganggu, apalagi kandungannya, apalagi efek-efek negatif yang ada di rokok tersebut. Nah itu Masya Allah di Indonesia itu kayak gitu, masih kayak gitu. Plus baru dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama dihadapi siapa? Tuhan 9 sentinya dulu, baru Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kalaupun misalkan kita masih terkecanduan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahami bahwasanya manfaatnya mungkin ada, tapi mafsadatnya lebih banyak. Maka kata Rasulullah SAW, dan ini menjadi sebuah kaidah fikih, la dharara wala dirar. Jangan kalian memudoroti orang lain dan juga jangan kalian memudoroti diri sendiri. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengukuhkan perkataan Rasulullah SAW ini dengan perkataan wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Jangan engkau lemparkan dirimu sendiri kepada kehancuran. Wah, itu orang nggak ngerokok mati cepet gitu. Kakek saya ngerokok umur 80 masih hidup gitu. Itu bukan masalah rokoknya Pak, itu memang ajalnya aja udah tiba gitu. Ajalnya sudah tiba, bukan masalah rokoknya. Nah, makanya bukan berarti kita mikirnya itu setidaknya Pak, kita menjaga diri kita sendiri. Setidaknya kita menjaga diri kita sendiri dari perbuatan yang justru membuat kita menjadi buruk. Kalau ditanya manfaatnya banyak kan rokok? Ada manfaatnya. Manfaatnya ada, bisa mengusir maling Pak. Iya, pas malam-malam batuk ngokok tuh. Maling mau masuk, masih ada orang. Ada manfaatnya gitu. Tapi mafsadatnya lebih banyak gitu.
Maksudnya banyak orang, anak-anak kita yang tadinya dia paru-parunya bersih akhirnya nggak ngerokok tapi jadi ikutan kotor. Dan bahkan saya menemukan banyak anak-anak zaman sekarang, masya Allah, ngerokok mereka dari semenjak kecil, Dan ini salah satu faktornya yang membuat mereka mudah melakukan hal tersebut karena ada contohnya dari orang dewasanya, dari kita. Nauzubillah min zalik. Makanya yuk mudah-mudahan kita bisa menjauhi hal tersebut. Makanya di sini disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, fa'ala man ibtala bihi alla yata'attahu 'inda dhihabihi ila masjid. Dan bagi siapa saja yang masih diuji, masih dikasih cobaan. Cobaan berapa apa? Dia masih ngerokok. Nah, disebutnya cobaan, Pak. Bukan berarti dicobain gitu ya. Kalau cobaan bukan dicobain, cobaan memang dijauhi. Kalau dia masih diuji dengan rokok tersebut, maka ketika ia mau pergi ke masjid, wa an yunazzifa asnanahu wa famahu hatta yaqta'a raihatahu au yukhaffifaha. Ia bersihkan giginya, ia sikat gigi, ia kumur-kumur dari mulutnya sampai hilang aroma rokoknya tersebut atau aroma yang tidak mengenakan tersebut, atau minimal berkurang. Yang ketiga, karahatu aqli hadhil asya liman alaihi hudurus shalah fil masjid, yaitu dibencinya orang yang makan makanan seperti ini ketika ia akan salat di masjid, li'alla tafutahu al jamaah fil masjid, agar ia tidak ketinggalan salat berjamaah di masjid. Malam yakulha hilatan ala isqatil hudur fayuhram, kecuali kalau dia memang sengaja makan itu. Kenapa sengaja makan itu? Biar dia membuat sebuah tipu muslihat biar nggak sholat berjamaah di masjid. Ada orang gitu, dia ajak, sholat, enggak, habis makan ini nih gitu, habis makan ini nih. Gitu. Nah ini hukumnya apa? Fayuhram, ini diharamkan. Jadi sengaja bikin tipu muslihat, Pak, dia makan itu biar nggak sholat di masjid. Nah ini diharamkan. Hikmatun nahyi an ityanil masajid alla yata'adza bihal malaikah wal musallun, yaitu hikmah dilarangnya mendatangi masjid setelah ia makan makanan tersebut atau mengkonsumsi barang-barang yang memiliki bau-bau yang tidak enak, agar tidak mengganggu malaikat dan juga orang-orang yang sholat. Yang kelima, an-nahyu 'anil idzai bikulli wasilatin, yaitu larangan untuk mengganggu orang dengan berbagai macam wasilah, sarana. Wa hadhi wasilatun mansusun lah 'alaiha, dan ini wasilah atau sarananya yang mengganggunya adalah tadi yang berbau tidak enak seperti bawang. Fal ilhaqu biha sahihun muqis, yaitu dan dikiaskan ke barang-barang seperti itu. Yang keenam, annal imtina' an aklis thum wa nahwi laisa li tahrimihi bidalin amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akliha famtana'ahu an akliha la yadullu ala tahrim. Bahwasanya dilarangnya makan bawang dan sejenisnya itu bukan pengharaman. Kenapa? Karena dalil dari Rasulullah SAW yang memerintahkan beliau kepada para sahabatnya untuk memakan sayur-sayuran tadi yang memiliki bau. Famtana'ahu an akliha la yadullu ala tahrim. Dan ia melarang untuk makan, larangan dari makan makanan tersebut tidak menunjukkan keharaman. Tapi kalau rokok, ijma' ulama hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Kalau tembakunya dilalap gimana, Pak? Kalau tembakunya dilalap gimana? Kalau masih ada baunya ya nggak boleh berarti. Tapi kalau misalkan punya efeknya, karena saya pernah lihat di YouTube ada, jadi kalau di India itu ada rokok yang dikunyah. Jadi tembakonya itu ditaruh kayak permen gitu, Pak, diplastikin, dibuka terus dikunyah. Jadi kayak nyirih gitu. Jadi kayak nyirih. Nah, itu bagaimana kalau memang efeknya adalah efek negatif seperti kita menghisap rokok, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu kita akhiri. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum.
Nah itu gimana? Apakah kita harus batalkan atau gimana? Kalau bapak mau batalkan, ajak dia untuk batalin. Mas saya batal sholat nih, yuk antum bersihin dulu gitu. Maksudnya jadi jangan sampai kita batal sholat gara-gara hal tersebut. Makanya di sini kita sampaikan ke orang-orang, maksudnya ke orang-orang yang misalkan ada bau badannya, itu untuk dihilangkan sebelum masuk ke masjid. Terus gimana kalau misalkan kita sengaja batalin, terus kita pindah ke sebelahnya? Allahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Allahu a'lam bishawab. Kalau misalkan memang batalkan terus kemudian kita pindah ke sebelahnya dan memang itu baunya masya Allah misalkan, maka dan itu mengganggu khusyuan kita, maka menurut saya itu nggak apa-apa untuk dibatalkan kemudian pindah ke mana, ke soft yang lain. Cuma nanti kita jatuhnya jadi masbuk, Pak. Ya, jatuhnya jadi masbuk. Gitu. Misalkan kita udah di sholat rakaat kedua gitu, tiba-tiba datang, masuk ke sebelah kita. Itu baunya masya Allah. Nah itu sampai kita benar-benar nggak bisa nahan pun nggak bisa gitu, kita batalin, kita pindah. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan diperbolehkan. Iya Pak. Kalau sholat sunnah itu yang sunnah itu di rumah atau di masjid? Baik, sholat sunnah yang paling utama di mana? Salat sunnah itu paling utama kata Rasulullah SAW adalah di rumah. Yang paling utama itu adalah di rumah. Tapi kalau misalkan kita nggak sempat atau mungkin di rumah justru malah jadi seringnya kita terlupa, maka di masjid itu lebih baik. Itu lebih baik daripada nanti misalkan kita pulang ke rumah udah lupa nih, dan pulang ke rumah ada kerjaan lagi. Tiba-tiba seringnya begitu gitu. Nah makanya sholat di masjid itu lebih baik daripada di rumah. Tapi kalau misalkan kita punya program, misalkan kayak tadi, rumah itu jangan sampai dijadikan seperti kuburan. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang nggak ada sholat di dalamnya. Maka yang lebih baik adalah di sunnah. Lebih utamanya sholat sunnah di rumah. Lebih utamanya di rumah. Allahu a'lam bishawab. Tip, kelas. Apa? Sunahnya di rumah, sampai masjid masbuk gitu. Iya, Hasan sholat sunnahnya di rumah, terus tapi sampai ke masjid masbuk. Nah, sebenarnya kita yang bisa ngatur nih Pak nih. Sebenarnya itu kan tergantung manajemen waktu kita itu. Manajemen waktu kita. Terlebih lagi enaknya sebenarnya di masjid kita kan tahu nih, kalau kita di masjid yang istilahnya udah tahu batasan iqomahnya itu batasan waktu antara azan iqomah itu udah tahu gitu. Oh 5 menit gitu. Berarti pas azan selesai la ilaha illallah langsung sholat Pak. Dan jangan dilama-lamain gitu. Karena sholat sunnah kayak misalkan sholat sunnah fajar itu kan Rasulullah SAW mencontohkan adalah bacaan yang paling ringan. Bacanya apa? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Bacaan ringan. Nah itu asalnya seperti itu. Kalau misalkan kita tahu nih di masjid kita cuma azan sama iqomah waktunya cuma 5 menit lah gitu. 5 menit. Maka bacanya jangan panjang-panjang di rumah. Bacanya panjang. Tapi kalau kita tahu misalkan azan dan iqomah waktunya 15 menit, mau baca An-Naba juga nggak apa-apa gitu. An-Naba gitu. Mau baca Al-Baqarah setengahnya juga kalau misalkan masih cukup 15 menit nggak masalah gitu. Karena tergantung manajemen waktu kita gitu. Manajemen waktu kita. Nah, kalaupun misalkan dalam keadaan yang di luar kebiasaan, kayak misalkan kita bangun subuh biasanya sebelum azan gitu, kita bangunnya pas lagi azan selesai, cuci muka segala macam, bersih, kita tahu di masjid cuma 5 menit gitu, selesai bersih, sisa 2 menit lagi, nah itu gimana?
Kita sholat sunnah di rumah apa datang ke masjid? Mending datang ke masjid. Datang ke masjid, kita sholat sunnah di sini masih ada waktu 1 menit, ya sholat sunnah aja. Tapi udah pas kita lagi rakaat kedua, udah qomat, gimana? Kalau misalkan waktu qomat itu kita prediksi bisa selesai, maka lanjutkan Pak. Sampai salam. Tapi kalau misalkan nggak mungkin nih selesai, batalkan. Pahala sunnahnya gimana? Dapat. Udah dapat, tenang aja. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Udah dapat. Nah, makanya waktu itu juga kita telah bahas, kayak misalkan di luar kebiasaan, kita bangun pas qomat. Kita udah biasa sholat sunnah fajar. Sholatnya kapan? Sholat sunnah fajarnya kapan? Boleh setelah sholat subuh. Atau yang lebih utama kemarin apa? Pas kapan? Sholat sunnahnya pas kapan? Pas udah syuruk, pas lagi syuruk. Itu lebih utama. Sholat sunnah fajarnya. Itu kalau udah biasa. Kalau baru semangat awal-awal nggak dihitung gitu ya. Saya baru mau sholat sunnah fajar, bangunnya pas qomat. Gitu. Nah itu nggak bisa. Itu nggak boleh. Tapi kalau udah kebiasaan, bisa diganti. Allahu a'lam bishawab. Nah. Gimana Pak? Kenapa? Iya, betul. Batasan salat tahajud sampai sebelum azan subuh. Betul. Nah, juga tahajud juga termasuk qiyamul lail itu jangan dipahami harus tidur dulu, Pak. Kadang orang Indonesia bilang tahajud tuh pokoknya harus tidur dulu gitu. Kalau nggak tidur nggak afdol, bukan tahajud namanya. Enggak. Qiyamul lail tahajud bisa pada saat habis sholat isya pun juga kita itu bisa terhitung qiyamul lail, menghidupkan malam. Seperti di bulan Ramadan. Kita habis sholat isya ngapain? Sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu qiyamul lail. Walaupun ada beberapa ulama membedakan antara qiyamul lail dan tarawih, gitu. Ada yang membedakan gitu. Tapi di sini sama-sama sifatnya menghidupkan malam, gitu. Menghidupkan malam. Makanya ketika sholat tahajud boleh kalau misalkan kita kira-kira nih nggak bangun pas jam 3-nya atau bangun jam 3:30-nya gitu. Ya sholat dulu sebelum tidur nggak masalah. Dan bahkan ada beberapa sholat sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan, termasuk para sahabat yang salah satunya Abu Hurairah, yaitu sholat sunnah apa? Witir. Sholat sunnah witir itu nggak pernah ditinggalkan. Walaupun cuma 1 rakaat, laksanakan. Nah, karena sholat sunnah witir itu penutup, disebutkan para ulama penutup sholat di hari itu. Jadi kata Rasulullah SAW bahkan tidak ada sholat witir 2 kali dalam sehari. Jadi kalau misalkan kita udah sholat witir, terus kemudian kita bangun tahajud, jangan ditutup witir lagi, gitu. Jadi kalau kita mau tidur nih, udah sholat witir, terus kita bangun jam 3 sholat tahajud, udah nggak usah ditutup witir. Kenapa? Udah witirnya tadi sebelum tidur, gitu. Tapi kalau misalnya belum, kita tutup dengan witir, kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, kelas sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.